proses pemasaran. Ketika kita bicara tentang pemasaran, apa yang ada di benak Anda? Apakah ini berkaitan dengan penjualan atau berkaitan dengan iklan? Memang banyak dari kita yang mendefinisikan pemasaran sama dengan berjualan atau sama dengan membuat iklan. Tetapi ternyata pemasaran lebih daripada sekedar jualan atau membuat iklan. Nah, sebetulnya apa sih pemasaran? Ketika Anda melihat definisi pemasaran, di sini kata pertama yang disebutkan adalah proses. Proses menciptakan nilai untuk konsumen dan membangun hubungan jangka panjang untuk mendapatkan nilai dari pelanggan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah kata kunci proses, di mana tadi disebutkan pemasaran bukan cuma hanya sekedar satu aktivitas, tapi proses. Kata kunci yang kedua disebut nilai. Ketika kita belajar pemasaran, kita akan banyak belajar atau menyebut tentang nilai. Nah, pada sesi ini juga nanti Anda akan belajar apa sih sebetulnya nilai. Kemudian kata kunci berikutnya adalah hubungan yang kuat dalam jangka panjang dengan konsumen. Nah, ketika kita bicara pemasaran, kita ingin membangun hubungan dengan konsumen, bukan sekedar transaksional yang hanya sekedar jual beli. Tujuannya apa? Nah, tujuan terakhir dari pemasaran adalah kita mendapatkan nilai dari pelanggan. Nah, sekarang kita lihat pemasaran. Kata kunci yang pertama, proses. Kalau tadi dibilang pemasaran adalah proses, sebetulnya proses apa? Karena ini bukan cuma sekedar satu aktivitas. Kita lihat pada slide berikutnya. Inilah proses pada pemasaran. Proses yang pertama adalah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Ketika kita bicara pemasaran, kata kuncinya adalah pasar. Pemasaran selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasaran selalu dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, lantas apa? Yang kedua adalah kita merancang strategi pemasaran. Itu adalah proses yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita merancang strategi, kita membuat program pemasaran. Berikutnya, kita membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, barulah kita mendapatkan nilai atau dalam artian kita mendapatkan profit atau uang dari pelanggan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Proses pertama adalah proses memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika kita memahami dan mengetahui kebutuhan keinginan konsumen, ada beberapa konsep yang perlu dipelajari. Kita lihat pada slide berikut. Terdapat sejumlah konsep di sini, konsep dasar awal dari pemasaran yang perlu kita pahami. Yang pertama kita sebut kebutuhan, karena tadi disebutkan proses pertama adalah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka yang pertama kita sebut kebutuhan. Apa sih sebetulnya kebutuhan? Nah, ini adalah cara kita di pemasaran untuk mendefinisikan masing-masing konsep. Ketika kita mendengar kata kebutuhan, sebetulnya ini adalah kondisi ketika kita kehilangan sesuatu. Ketika kita bilang kebutuhan, ini adalah kondisi kita kehilangan rasa nyaman. Seperti misalnya, Anda belum makan. Anda merasa nyaman atau tidak? Pasti tidak, karena Anda kehilangan kondisi nyaman. Ketika Anda lapar, Anda pusing, Anda tidak bisa konsentrasi, Anda sakit perut, sehingga Anda kehilangan rasa nyaman. Kebutuhan juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti makan, minum, tempat tinggal. Ketika Anda sakit, Anda tentu juga merasa tidak nyaman. Jadi, kebutuhan di sini berkaitan dengan kondisi kehilangan rasa nyaman. Kemudian yang kedua, keinginan. Nah, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ketika kita lihat definisi keinginan, di sini disebutkan adalah kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya atau kepribadian. Contoh tadi, ketika kita bicara tentang kebutuhan, kita bicara tentang kehilangan rasa nyaman karena Anda masih lapar. Kemudian setelah selesai kelas, misalnya Anda akan pergi makan siang. Kita bicara sekarang tentang keinginan. Cara Anda untuk memenuhi kebutuhan tadi akan berbeda satu dengan yang lain. Ketika Anda lapar, mungkin salah satu dari Anda ingin makan nasi goreng, ada yang lain ingin makan burger, ada yang lain ingin makan sushi. Nah, kenapa Anda memiliki keinginan yang berbeda? Karena keinginan Anda dipengaruhi oleh personality atau kepribadian maupun budaya. Orang di Indonesia begitu lapar mungkin kita mencari nasi. Tetapi orang dari negara lain ketika mereka lapar, mereka mungkin mencari pasta atau mencari roti. Next, kita lihat ada permintaan. Nah, apa sih permintaan? Di marketing kita bilang permintaan adalah
keinginan yang didukung oleh daya beli. Jadi kita tidak bisa mengatakan seorang konsumen ingin Ferrari itu sebagai permintaan jika konsumen tersebut tidak memiliki daya beli. Kemudian berikutnya kita belajar konsep penawaran pemasaran. Nah, penawaran pemasaran ini adalah segala sesuatu yang kita tawarkan kepada pasar. Ini bisa jadi kombinasi produk, jasa, informasi, ide, tempat, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan cakupan pemasaran. Ketika kita bilang pemasaran, kita tidak hanya bicara tentang pemasaran barang atau pemasaran jasa. Kita berbicara pemasaran dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, pemilu, pemilihan umum, entah kepala daerah atau kepala negara, itu salah satu contoh dari pemasaran politik. Next, kita punya konsep, masih pada sesi atau proses yang pertama, yang kita sebut pertukaran, atau dalam bahasa lain kita juga sebut ini sebagai barter. Kondisi pertukaran biasanya terjadi ketika kita belum mengenal uang atau nilai uang yang biasanya dilakukan pada masa lalu. Nah, pada masa lalu yang disebut pertukaran atau barter adalah barang dengan barang. Tetapi pada masa sekarang ketika kita sebut pertukaran, ini sebetulnya proses jual beli. Ketika barang atau jasa yang kita beli ditukar dengan uang dengan nilai tertentu. Berikutnya kita lihat konsep pasar. Nah, seperti tadi disebutkan, pasar yang kita definisikan pada kuliah pemasaran berbeda dengan pasar yang didefinisikan pada umumnya. Pada kuliah pemasaran, begitu kita sebut pasar, ini adalah sekumpulan pembeli potensial dan aktual dari barang yang kita jual. Pasar sama dengan konsumen pada mata kuliah ini. Itu sebabnya ketika kita bilang pemasaran, kata dasar pasar, itu berarti mengacu pada konsumen. Dan ingat, pada pemasaran proses yang pertama selalu kembali kepada konsumen. Nah, apa sih sebetulnya bedanya pembeli aktual dan pembeli potensial? Kita lihat contohnya pada slide berikut. Nah, di slide ini diambil dari Kidzania yang ada di Pacific Place. Coba Anda lihat gambarnya. Ini adalah tempat bermain anak-anak, di mana anak-anak bisa bermain seolah-olah mereka sudah pada tataran pekerjaan tertentu. Anda lihat di sana ada mini Honda Jazz, kemudian anak-anak juga bermain seolah-olah mereka mengisi bensin, dan kemudian ada iklan juga di situ, GT Radial ban. Nah, ketika kita bilang aktual buyer atau pembeli aktual, pada dasarnya di sini kita melihat anak-anak ini adalah pembeli aktual, pembeli sekarang dari jasa yang ditawarkan oleh Kidzania. Sementara kenapa anak-anak itu bermain dengan berbagai merek yang sebetulnya untuk orang dewasa? Karena merek-merek ini melihat bahwa anak-anak yang bermain di Kidzania saat ini memang bukan pembeli aktual, tetapi di masa depan mereka adalah pembeli potensial dari merek-merek tersebut. Berikut dari proses yang pertama, kita masuk yang kedua. Proses yang kedua, setelah kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, kita punya proses mendesain atau merancang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Ketika kita bicara strategi pemasaran, kita bicara tentang 3 konsep, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ada 2 konsep utama yang berkaitan dengan menentukan pasar sasaran, yaitu segmentasi dan targeting, tipe konsumen apa yang akan Anda layanin, siapa pasar sasaran kita, dan kemudian konsep yang kedua, konsep penting yang bernama positioning, di mana dengan positioning ini kita akan menentukan cara yang terbaik untuk melayani konsumen dan menentukan proposisi nilai yang kita tawarkan kepada konsumen. Kita langsung lihat contohnya. Pada slide ini coba Anda lihat berbagai merek taksi yang ada di slide. Apakah Anda bisa menebak siapa target market dari masing-masing merek taksi tersebut? Apakah ada perbedaan target market dari masing-masing merek taksi tersebut? Pada konsep nilai konsumen, ini berkaitan dengan positioning atau memposisikan produk atau jasa kita di benak konsumen. Nah, di sini sebetulnya positioning adalah alasan mengapa konsumen harus membeli merek kita dan bukan merek pesaing. Di mana positioning inilah yang akan membedakan penawaran kita dibandingkan dengan penawaran pesaing. Di mana ini didasarkan kepada manfaat produk maupun nilai untuk memuaskan keinginan konsumen. Mengapa kita membeli suatu merek atau produk tertentu? Coba kita lihat pada slide berikut. Sabun merek mana yang Anda pakai?
dan mengapa Anda membeli. Ketika kita melihat dua merek ini, kita akan langsung melihat manfaat apa yang ditawarkan oleh masing-masing merek. Apa perbedaannya dan mengapa Anda membeli merek tersebut. Kita lihat apa sih yang ditawarkan oleh sabun merek Lifebuoy. Ini adalah sabun kesehatan. Anda lihat gambarnya, pada kemasannya adalah gambar seluruh keluarga. Ini adalah sabun yang melindungi seluruh keluarga dari bakteri. Nah, nanti Anda akan lihat sabun merek yang kedua, sabun Lux. Apa yang dijual, manfaat apa yang ditawarkan oleh sabun ini? Sabun ini menawarkan manfaat kecantikan. Anda akan punya alasan yang berbeda mengapa Anda membeli sabun Lifebuoy ataupun sabun Lux. Sabun Lifebuoy adalah sabun kesehatan, sabun Lux adalah sabun kecantikan. Sehingga ketika Anda membeli atau memilih salah satu merek dari kedua merek ini, Anda akan jelas mengapa Anda membeli produk tersebut.